left dim. I need you right now. You can take your time, don't have to rush. This might take us a while. We can go all after the time. I can move that on your way. When you put your brand new hand. Kalau boleh tahu penyebab merokok itu apa saja? Penyebab merokok itu bisa terdiri dari kurangnya informasi dan kesalahpahaman informasi termakan iklan atau menerima rayuan dari teman. Apa alasan remaja sekarang banyak yang merokok? Alasan remaja sekarang banyak merokok. Alasan paling populer seorang pelajar yaitu lain ditawari oleh teman dan merasa tidak enak untuk menolaknya. Ingin terlihat keren atau dewasa sebagai bentuk perlawanan kepada lingkungan atau yang bisa disebut membuat kita tenang. Apa saja dampak jika remaja itu merokok? Dampak remaja itu merokok. Dampak remaja merokok itu biasanya gejala-gejalanya itu kurang fokus belajar, sulit memahami pembelajaran yang dijelaskan oleh guru, terus mengalami penurunan daya tangkap, kurang aktif dan mengalami kegangguan kecemasan seperti gampang panik itu, terus menyebabkan anak tersebut mengalami depresi. Apa saja dampak positif dari merokok? Dampak positif dari merokok, menurut saya masalah dampak positifnya. Dampak positif merokok yaitu mengurangi stres, Mas. Kalau biasanya menimbulkan perasaan nikmat dan mempererat pergaulan antar kawan Mana cara mencegah remaja agar dia tidak merokok? agar tidak merokok ya, Mas. Bentar ya. Cara mencegahnya itu hindari berkumpul dengan teman yang sedang merokok. Terus yakinlah bahwa rokok itu bukanlah satu-satunya sarana pergaulan. Jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Nah, apa keuntungan jika kita tidak merokok? Keuntungan dari tidak merokok itu terlihat lebih muda, meningkatkan kesuburan, mengurangi stres, menurunkan resiko penyakit jantung ya, Mas, menghentikan kerusakan paru-paru, dan menurunkan resiko kanker. Dan itu sudah selesai, Nah, Mas. cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas. Sama-sama ya. Aku mau tanya nih tentang corona atau COVID-19. Oh, corona itu kan udah kejadian dari tahun 2019 ya? Iya. Dan itu kejadian udah 2 tahun yang lalu karena virus wabah dari Cina. Rumornya sih berasal karena kelelawar. Dari kelawar. Dan yang biasanya kamu lakukan pada corona itu apa saja? Ya, karena corona kan sekolah kita jadi daring tuh. Jadi ya otomatis aku belajar dari rumah kayak ngerjain tugas, bikin Zoom gitu. Tapi apakah ada rasa malas waktu mengerjakan yang disuruh dari sekolah? Ya tetap ada, soalnya kita kan posisi di rumah tuh. Kan kita bisa ngerjain tugasnya itu dengan posisi seiring kita kayak sambil tiduran, dengerin musik apa gimana.
apakah media pembelajaran itu sangat efektif atau tidak? Menurutku sih kurang efektif. Karena apa? Ya kan kita belajar tuh lebih enaknya kalau kita tatap muka ya, jadi bisa ketemu langsung, tanya-tanya langsung sama gurunya. Sedangkan kalau kita belajar di rumah tuh kita tanya ke gurunya aja bahkan kadang nggak dijawab, pesannya juga nggak dibaca. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu di sekolah tuh ada yang namanya itu sesi pembelajaran. Jadi sesi 1 masuk jam segini dan sesi 2 masuk jam segini. Iya, nah itu kalau di tempatku sih berlakunya 1 minggu sekali. Jadi misal absennya ganjil genap tuh, jadi yang masuk minggu pertama absen ganjil dulu, minggu kedua absen genap. Terus saya mau tanya nih, apakah waktu pembelajaran di rumah itu kamu malas atau tidak? Ya jujur sebagai pelajar sih aku juga punya rasa malas itu. Terus upaya kamu biar tidak malas waktu pembelajaran di rumah? Yang pertama sih harus kumpulinnya dulu. Terus kita harus nyelin kayak aktivitas yang kita senengin gitu loh biar nggak boring. Nah dari situ baru kita bisa fokus belajar. Dan yang terakhir saya mau nanya tentang contoh-contoh upaya pencegahan agar kita tidak kena corona atau COVID-19. Ya menurutku sih yang nomor 1 tuh paling rajin bersih-bersih diri. Terus kan ada tuh dari pemerintah soal vaksin-vaksin. Nah menurutku tuh itu harus divaksin juga deh untuk kita. Kan lumayan mencegah. Kalau mau boleh tahu tuh kita divaksin tuh berapa kali? Kita divaksin kalau usia anak-anak ya itu cuma 2 kali. Jika udah dewasa 3 kali. 3 kali. Mohon maaf mas, ini kenapa masnya nggak pakai helm? Kalau helm ada di sini mas. Pakai masker. Saya ambil dulu. Sama maskernya pernah. Bilnya pecah mas, lupa diganti. Iya kalau gitu nama masnya siapa? Saya catat. Pak Is, Kelas berapa mas? 10 DKW 1. Kita masuk. Makasih. Iya. Kamu lagi ngapain Nova? Oh ini aku lagi ngedit foto untuk tugas di kafe. Edit tentang apa? Ngedit foto, ganti background dari foto ke foto pakai Photoshop. Tutorialnya gimana Nova? Oke, tutorialnya tuh kita klik quick selection tool dan kita tuh semua backgroundnya. Iya. Sebelum itu kita buka kuncinya dulu. Iya. Setelah itu klik Ctrl Shift J. Langsung jadi 2 ya? Ya, setelah itu klik file, Oke. terus open, terus kita pilih background yang baru. Nah di sini aku menggunakan ini close brightness. Nah setelah itu kan ini ada format namanya, kita Iya. geser ke bawah, terus kita gabungkan fotonya. Nah, setelah itu jika ingin mengatur besar kecilnya foto ini kita pakai Ctrl T. Terus kita tinggal arahin sampai terseret semua gitu. Nah setelah sudah kita klik centang. Nah ini tinggal digeser-geser aja layarnya dari bawah ke atas gitu. Bentar. Nah udah jadi. Nah kalau ingin meng-save salah satu foto, ya jika kalian ingin meng-save salah satu foto ini tuh tinggal dimatikan aja. Umpama ingin hanya
nge-save foto ini toh, terus ini dimatikan aja. Oh, Itu. Nah, kalau ini nge-save itu tinggal klik file, iya. terus klik save. Nah, terus kita pilih gambar filenya. Nah, ini tuh aku ubah type-nya dulu, ubah ke PN atau PNG. Nah, di sini Kenapa aku- harus diubah ke JPEG sama PNG? ya supaya fotonya itu biar formatnya bisa masuk kemana-mana gitu. Oh, Ini aku akan ganti namanya jadi tugas DKV, terus setelah itu save, terus klik OK. Nah, tunggu dulu, setelah jadi kita cek fotonya ya. Nah, fotonya udah jadi ya, itu enggak. Nah, jadi gila, keren habis. oke, ya kita ngedit dari foto ke foto menggunakan aplikasi Photoshop. Bagus. Oke. Makan, kita harus mencuci tangan hingga bersih. Pertama-tama kita basuh tangan menggunakan air bersih. Setelah itu nyapa. Kemudian kita ambil sabun. Setelah itu bersihkan tangan dengan menggosok sabun kedua telapak tangan dengan arah memutar. Gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Gosok telapak tangan menggunakan ujung jari dan bilas hingga bersih. Kamu lagi ngapain, Zan? Kamu lagi ngapain? Sedang cuci tangan. Kenapa sih cuci tangan, Zan? Karena saya mau makan agar tidak terkena diare, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Sampai jumpa. Ya. Ya.